teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati, saya Diana Narti dengan NPM 2410374 dari kelas 2024B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Baik, di video ini saya akan membagikan pandangan saya tentang kurikulum sebagai calon guru sekolah dasar. Oke, baik. Kurikulum itu seperti peta atau perjalanan dalam proses belajar mengajar. Di dalamnya ada tujuan yang ingin dicapai, ada isi atau materi yang harus disampaikan, ada cara atau strategi yang bisa digunakan, dan juga ada cara menilai apakah tujuan itu sudah tercapai atau tidak. Oke, jadi kurikulum bukan hanya daftar mata pelajaran atau jadwal pelajaran saja, tetapi dari itu kurikulum adalah alat bantu bagi guru untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan arah yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan kata lain, kurikulum bisa tahu harus mulai dari mana, mengajar apa, bagaimana caranya, dan bagaimana mengevaluasi hasilnya. Kurikulum juga membuat pembelajaran di sekolah tetap terarah dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari kurikulum itu dalam pendidikan. Ada beberapa fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan. Itu yang pertama, ada fungsi normatif, yang dimana dia mengarahkan pada tujuan dan nilai pendidikan nasional. Sebagai calon guru, tentunya saya melihat fungsi normatif kurikulum itu seperti kompas. Misalnya, saat saya mengajar pendidikan Pancasila, saya tidak hanya mengajarkan teori tentang gotong royong, tetapi juga mengajak siswa untuk bekerja kelompok atau bekerja sama membersihkan lingkungan di sekitar sekolah. Ini menggambarkan bahwa siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana itu suatu teori dalam pendidikan Pancasila, tetapi bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik, yang kedua itu ada fungsi organisatoris, yang dimana fungsi ini itu mengorganisasi isi pembelajaran agar terstruktur dan sistematis. Fungsi ini membantu saya sebagai calon guru menyusun pelajaran dari yang sederhana ke yang kompleks. Contohnya, saat saya mengajar matematika di kelas, saya mulai dari konsep bilangan genap dan ganjil. Lalu setelah itu saya masuk ke konsep perkalian dan penjumlahan. Kurikulum membantu saya agar anak tidak bingung dalam memahami materi. Baik, tentu fungsi ini tuh membantu guru untuk menyusun pembelajaran dengan baik agar siswa mudah memahami materi dari yang paling dasar ke yang paling kompleks atau dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Fungsi organisatoris ini membantu kita atau membantu saya sebagai calon guru untuk menyusun pembelajaran agar menjadi terencana dengan baik. Baik, yang ketiga itu ada fungsi instrumental, yang dimana fungsi itu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Saya ibaratkan fungsi ini itu seperti alat memasak. Kurikulum itu seperti resep dan bahan-bahannya. Sebagai guru, saya hanya tinggal mengelola sesuai petunjuk. Misalnya, ketika saya ingin mampu siswa membaca pemahaman, saya menggunakan kurikulum untuk menentukan bacaan yang sesuai, metode membaca bersama, dan pertanyaan reflektif. Semua itu sudah disiapkan dalam kurikulum sebagai alat bantu guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Baik, dan yang terakhir adalah ada fungsi adaptif, yang dimana menyesuaikan diri sebagai calon guru dengan perubahan zaman. Dunia terus berubah, zaman pun ikut berubah, dan kurikulum membantu kita sebagai guru untuk ikut berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Saat teknologi makin maju, saya bisa memasukkan pembelajaran berbasis digital, seperti membuat kuis online atau video pembelajaran. Itu menunjukkan bahwa kurikulum tidak kaku, tetapi bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tentunya fungsi adaptif ini itu membantu guru agar tidak terus-menerus mengajar dengan menggunakan
cara-cara lama, tetapi bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang seperti di era digital sekarang. Oke, baik. Sementara itu, adapun prinsip-prinsip kurikulum yang juga penting. Yang pertama itu prinsip relevansi yang bertujuan agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua itu ada prinsip fleksibilitas supaya kita bisa menyesuaikan metode dengan kondisi nyata siswa. Dan yang ketiga itu prinsip kontinuitas agar materi sambung menyambung. Nah, dan ada prinsip efisiensi supaya waktu dan sumber daya digunakan sebaik mungkin. Nah, itulah prinsip-prinsip kurikulum yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dan saya sebagai calon guru SD tentunya sangat harus bisa mempelajari dan bisa menerapkan prinsip-prinsip kurikulum ini. Karena di saat saya mengajar nanti di saat saya menyusun pembelajaran, tentunya saya akan menyesuaikan cara mengajar saya dengan prinsip-prinsip kurikulum ini. Oke, baik. Saat nanti saya mengajar, tentunya saya akan menggunakan kurikulum sebagai panduan utama untuk menyusun rencana pembelajaran. Misalnya, saat saya akan merancang modul ajar yang mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, tentunya ketika saya ingin membuat pembelajaran, itu saya akan membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang aktif dan bermakna. Tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga melibatkan siswa secara langsung. Saya juga akan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa atau kontekstual dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mereka merasa dekat dengan apa yang mereka pelajari. Misalnya, saat saya mengajar IPA tentang siklus air, saya akan mengajak siswa membuat alat peraga sederhana dari barang bekas untuk memahami proses penguapan dan hujan. Nah, ini mengajarkan mereka bukan hanya teori tetapi juga keterampilan. Dalam proses itu, saya menerapkan prinsip relevansi karena temanya dekat dengan kehidupan, dan juga ada prinsip fleksibilitasnya karena saya menyesuaikan metode dengan kemampuan siswa. Di situ juga ada prinsip kontinuitas karena sebelumnya mereka sudah belajar tentang air sebagai sumber kehidupan atau sumber daya alam. Nah, ada juga prinsip efisiensinya karena alat peraga yang digunakan dibuat dari bahan yang murah dan juga tentunya ramah lingkungan. Jadi, sebagai calon guru, saya merasa penting sekali untuk memahami fungsi dan prinsip dasar kurikulum. Karena dari sanalah kita bisa merancang pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan perkembangan siswa atau perkembangan peserta didik. Nah, baik, semoga sedikit yang saya bagikan ini bisa memberi gambaran bagaimana kurikulum bisa diterapkan dalam kelas dengan cara yang kontekstual dan kreatif. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.